Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Abdus Salam. Nomor induk mahasiswa 238 113 1097. Kelas A29, mahasiswa PCC IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Hanif MSI selaku dosen mata kuliah ilmu hadis. Mudah-mudahan Pak Hanif selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan dimudahkan dari segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan tugas makalah. Dalam hal ini tugas makalahnya itu membuat video presentasi makalah yang telah saya susun yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini ada 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang 2, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama atau A, latar belakang. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang digunakan umat Islam sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang tidak terpisahkan. Keduanya adalah sumber hukum yang sangat penting. Mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam sumber hukum dalam Islam, sekaligus urutan dalam prioritasnya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan suatu kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Dan jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukum di dalamnya, maka dicari di dalam sunnah atau hadis, dan juga seterusnya. B, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian hadis? Yang kedua, bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Tujuan dari makalah ini yang pertama adalah mengetahui pengertian hadis. Yang kedua, mengetahui kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bab 2, pembahasan. A, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis adalah sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah, baik perjalanan Nabi sebelum diutus menjadi Rasul ataupun sudah diutus menjadi Rasul. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut. Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal di sini adalah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti karakteristik Nabi, sejarah kelahiran Nabi, dan kebiasaan Nabi. Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikan hadis sebagai berikut. Segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum. Menurut Rauf Muhammad Abdul Rauf mengatakan bahwa yang termasuk kategori hadis ialah sifat Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat,
terus perbuatan dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan para sahabat, terus perbuatan para sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkan dan tidak dicegah oleh beliau atau takrir. Timbulnya berbagai pendapat sahabat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengajukan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu para sahabat yang berselisih. Terus sabda Nabi yang dilantunkan dari lisan beliau sendiri. Terus firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim yang disampaikan oleh Nabi atau hadis qudsi. Surat-surat yang dikirimkan Nabi, baik yang dikirim kepada sahabatnya atau kepada pihak di luar Islam. Adapun menurut Athaillah Umar dalam bukunya Ilmu Hadis Dasar Hadis secara bahasa adalah permana baru. Lawannya dahulu. Lawannya dahulu maksudnya adalah lawannya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki sifat qadim, maha dahulu. Hadis adalah yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Dengan demikian, untuk membedakan firman Allah dan sabda Nabi, maka sabda Nabi dinamakan hadis. Dan secara istilah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat fisik dan etik. B. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis sangat penting, yaitu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk utama bagi umat manusia, namun ajaran-ajaran di dalamnya masih banyak yang bersifat global. Ilmu-ilmu hadis, ulumul al-hadis atau ulumul hadis, sehingga dibutuhkan penjelasan atau tafsir. Maka diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dan penjelasan dari Nabi inilah yang dinamakan sunnah, yang termuat dalam teks yang dinamakan hadis. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan erat yang mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Yang C. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan perubahan hidup serta sumber hukum dalam ajaran Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan bayan atau keumuman dari isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 44 ayat yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Az-Zikr, yaitu Al-Quran, sebagai peringatan bagi manusia agar manusia bisa lebih mudah memahami ayat Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka dia mengutus Rasulullah untuk menjelaskan selanjutnya hadis sebagai penjelas atau Al-Bayan sebagai penjelas. Al-Quran memiliki bermacam-macam fungsi. Hal ini dikemukakan oleh beberapa ulama. Di antaranya, Imam Malik bin Anas menyebut fungsi hadis ada 5, yaitu sebagai bayan at-taqrir, bayan at-tafsir, bayan at-tafsil, bayan al-bast, dan bayan as-sari, bayan at-tasri. Sementara Imam Syafi'i menyebut 5 fungsi hadis, yaitu bayan at-tafsil, bayan at-takhsis, bayan at-ta'yin, bayan at-tashri, dan bayan nasakh
Dalam Ar-Risalah, Imam Malik menambahkan dengan bayan al-isyarah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan at-ta'kid, terus bayan at-tafsir, bayan at-tashri, dan bayan at-takhsis. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering dijadikan referensi hadis-hadisnya ada 7 ulama, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kedua hadis dan Al-Quran adalah sebagai 2 sumber syariat Islam yang tetap, yang mana orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Dan fungsi hadis dalam Al-Quran ada 4, yaitu bayan at-taqrir, bayan tafsir, bayan nas, dan bayan tashri. Dan adanya fungsi hadis dalam Al-Quran ini tidak mengurangi sedikit pun kesempurnaan Al-Quran dan tidak menurunkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama bagi umat muslim. Saran. Kami sadar bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan masih banyak dan saya masih banyak mengutip dari buku-buku dan makalah para ahli. Berkenaan dengan hal ini, kami atau saya sebagai penyusun makalah sangat membutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam pembuatan makalah ke depannya. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan para pembaca. Disarankan pula kepada para pembaca agar terus-menerus menjadi menerus mempelajari ulumul hadis. Demikian presentasi makalah saya. Manakala banyak kekurangan dalam pembacaan atau ada kekeliruan dalam pembacaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.